Jadi tadi waktu rekaman pertama kan nyobain rekaman 4K, ternyata cuma mentok 8 menit. Kecewa menyesal. Masalah teknis. Teknis. Untuk konteks ini harusnya jadi video yang ketiga, karena yang kedua kemarin gagal. Yang sebelum ini gagal karena tidak nemu narasumber. Dan ini kebetulan yang ketiga Kak Foni ini bersedia. Yeah. Terus mendung toh, ngopi deh. Cheers. Gimana ini sekarang? Tempat kopi di dekat taman tadi. Solo leveling ya kamu ya? Solo leveling? Anak tunggal maksudnya? Ini setelah dewe itu selesai ini. Tapi banyak, maksudnya temen diskusi juga orang tua sih. Motoran? Wow. Iya. Aku sering traveling sih, travelingnya by bike. Kalau aku dewe ya suka motoran. Tapi sebenarnya menurutku ya dari pengalaman tahun kemarin tuh banyak tempat menarik di Jawa Tengah loh. Terus habis itu yang belum banyak kayak sekolah tuh malah yang deket-deket malah yang area Tawangmangu, Cemoro Kandang kayak gitu kan. Terus dulu kecilan tuh kan sering ke Grojogan Sewu. Iya, daerah sekitar situ. Jadi tidak jauh dari GKJ dulu, Gereja Kristen Jawa Ningun daerah Tawangmangu tuh dah. Itu seberangi gitu, maju lagi dikit sebelah kiri jalan. Ya, itu yang Ugi atau Bu Ugi itu pecel legendaris di sana sih. Pecel Ugi ya. Kak Sop Iga nih barang, aduh. Padahal nggak salah, siapa namanya? Melgi. Oh, siapa tuh? Malah konek. Melgi Bajai. Melgi Bajai tau nggak? Komedian. Baru tahu. Kan dia sekarang vlogger tau, food vlogger. Yo, nggak cuma food vlogger sih. Ini nggak salah di Tawangmangu dia juga ke pecel gitu. Cuman aku ngohe dia ke Tawangmangu ke itu loh. Sate kambing gitu, sing rame banget. Nah, ke situ. Cuman lupa ke sate pecel. Ke pecel itu apa juga nggak jelas. Ada sop iga sih. Sop iganya itu menarik sih. Cuman aku kan pecelnya sih. Pecelnya enak sih. Mampir ya guys. Kenapa tadi promosi? Cheers lagi ya. Okay. Saya masih kecewa soalnya. Sayang kayak 70 menit ngobrol. Hilang. Cuma tersisa 8 menit. Terpukul hati ini. Percobaan ketiga. Iya. Percobaan kedua enggak nemu narasumber. Percobaan ketiga kayak ngene. Sebenarnya kalau kita wawancara kamu bro. Kenapa dia aku? Oke, boleh. Boleh. Kamu punya hidden talent nggak? Talent tersembunyi gitu. Talent tersembunyi yang ini apa? Oh ternyata ini teman-teman notice atau keluarga notice gitu. Oh menarik. Itu rame-rame nih extravaganza ngerti? Nah, extravaganza kan awal masih SMK kelas 3 2006-2007. Aku tuh ikut audisinya. Oh iya? Wow. Aku udah tahu kok. Kayaknya kamu tuh bakat kok. Bakat apa? Bakat memang aktor. Ya oke. Terus. Karena itu ada teman-teman sekelas waktu ada bukaan itu, wes melu ikut aja, wes ikut itu sebelum lulus, sebelum ada lulusan. Wes melu ya udah. Dengan kebodohanku ya aku melu wae. Ikut antri pagi, buka jam 7, nggak salah jam 7, rame udah jam 6:30 udah rame. Aku masuk nggak salah kurang lebih jam 10:30, 11. Masuk antrian, padahal antrian ruangnya banget. Ya singkat cerita nunggu karo bahas di pikiranku bahas materi. Ya masih anak kelas 3 SMK loh. Aku ngapain melu-melu ya. Pembahasannya ikut audisi di Jakarta. Semarang. Oh, oke. Terus? Ini singkat cerita bleng masuk ke jatahku masuk dan pengujiku mbak kelingan banget mbak. Aku acting hai. Maaf belum bisa masuk. Oh. Langsung guys
Stage pertama langsung fail, ya udahlah. Dikasih tahu nggak ini kenapa gitu? Enggak, karena kan itu cepat. Karena kan talentnya kan banyak, calon talentnya kan banyak. Memang cepat banget. Keluar masuk. Nah nggak salah waktu itu 4 atau 3 penguji. Step pertama itu. Ya udah, masuk, acting ini. Maaf, tidak diterima. Ya udah, yes mbak, makasih mbak. Ya wis. Terus yang dari Semarang kan yang keterima kan si TJ kan. Ada TJ yang cewek tomboy kan. Oh TJ. Nah, aku ngerti waktu TJ ada di suatu sudut, aku ngerti nek kuwi. Menurutku salah satu lingkap pertemanan yang diperlukan itu di Solo itu adalah lingkap pertemanan yang kita bisa ngakak tanpa beban. Ngakak tanpa beban gitu ya? Iya, loss ya? lepas aja, loss gitu loh. Nah, berarti kamu punya, menurutku itu, berarti udah memang dari otak menurutku. Berarti kalau ngakak ambil beban? Oh no? Rada ngumpet-ngumpet ya apa, sungkan-sungkan gitu loh bro. Itu sih. Iya, cuman downside-nya saya tak rasa nih kembali lagi. Sampai suatu ketika di kerjaan musim sekarang di awal-awal kan ada presentasi kan. Pas aku ngobrol, saya tuh orangnya introvert ya. Halayak yang nonton aku, dongnya kayak opo. Masa koyo secara kasarnya, koyo kowe musuh introvert gitu loh. Karena kan POV-nya kan beda. Ya nggak ngerti sih, karena rada takut ketika aku mah nyoba melucu ke orang yang baru tak kenal, takutnya satu kita nggak sefrekuensi, kedua kan belum tentu kita zamannya sama tapi kita nggak klik. Kedua karena ketakutan itu ini ini tak lucu ya, aku lucu ya. Ketika ada perantara, misalnya kamu ngajak temenmu itu ya ketika udah ngobrol kena ya banyak wae, sekalipun garing pun tetap aku banyak. Cuman ketakutan tersendiri itu yang aku bikin. Ini skill gak sih? Ini talent gak sih? Kayak gitu tuh menurutku kepekaan sih, kepekaan yang kamu punya. Karena aku lihat juga di Solo ini kan banyak orang seriosa ya, seriosa gitu. Nggak semua, maksudnya dengan bok luwes no itu tadi, dengan olahan jokes, lempar jokes yang kita bisa akhirnya ngakak tanpa beban, pecah ini gitu kan. Itu menurutku udah satu ini gifted hidden talent gitu. Nggak semua orang punya gitu, punya potensi itu sih itu. Ya. Terus pernah lempar jokes dalam bahasa Jawa nggak? Celetup paling zaman aku di Semarang sama temen-temenku ngobrol apa tak meleset ke, tapi mereka nggak balas, cuman gitu. Orang akui mas, betul. Ya cuma gitu lah. Oh iya, waktu santai Bro Stefanus ini kalau sama keluarga itu ini nggak ada kayak agenda tertentu nggak? Misalnya ada tempat-tempat baru di Solo yang ini nggak sih yang menarik buat dikunjungin gitu? Seringnya mungkin kalau ada teman-teman yang kesini ke ini, kalau malam pas weekend di Masopuro Market, pasar malam Masopuro itu ya. Itu lebih dapat kulturalnya, mode juga ada, terus perform juga banyak. Jadi mirip kayak ini ya, Malioboro Jogja ya. Itu memang diadain gitu tiap weekend. Cuma satu minggu. Kalau yang kesini keluarga ya, keluarga yang main keluarga mungkin tak saranin ke Balikambang. Itu lumayan lah. Misal dari orang kota mau ke Solo ya sekalian wae nginep di Tawamangun, nek aku saranku sih lebih dapet sih aku feel-nya. Ya dari kuliner so-so. Iya. Berarti ngomong Tawamangun, selama pandemi itu apakah, dan sampai sekarang ya, apakah ada tempat-tempat glamping ya? Banyak, skipan. Skipan itu kan maksudnya? Skipan ada, terus di Taman atas itu ada banyak lah. Wakeh pol. Banyak ya.
lama banget nggak camping. Camping terakhir itu waktu Salam Pramuka. Oh iya, Perjusami ya. Perkenalan Sabtu Minggu, zaman SMP, SMA. Punya pengalaman apa Perjusami? Aku ono, tapi rada disgusting. Nah ini ketawa sih. Waktu itu tuh kalau nggak salah aku rada bukan ngomongin sih, lebih ke kurang persiapan. Nah, kurang persiapan itu waktu itu ada acara ospek SMA, tapi camping kita gitu. Nah terus aku itu di bagian kalau nggak salah di persiapan untuk misa gitu, atau kalau nggak waktu api unggun gitu dah. Jadi kayak ada bawain ke TIC apa misa gitu loh. Nah dalam keadaan kondisi aku sakit ya. Jadi persiapannya itu kurang maksimal. Nah bersyukurnya itu ada kakak kelas yang handle gitu ke kakak kelas ini. Terus akhirnya aku ya udah istirahat aja di tenda gitu sih. Harusnya bisa untuk persiapannya lebih matang gitu karena nggak ada agenda buat sakit juga gitu. Iyalah, orang agenda sakit. Ya, itu. Apa agenda momen minggu depan? Aku maunya sakit. Ya pas itu sih, jadi kurang persiapan sih orang. Iya, aku cek kelingan banget. Jadi SMK kelas 1 aku ditunjuk sebagai ketua regu malam-malam di daerah Curug Semiran. Merinding aku. Jadi malam-malam kita sebelum apa sudah api unggun di baris ya. Jadi bukan pisang. Satu pisang Ambon. Aku ingin banget ini pisang Ambon. Paham ya? Okay. Jadi pisang Ambon satu. Aku sebagai ketua gitu. Pisang Ambon ini dibawa sama kakak pembina. Dicokot ke. Disuruh aku yang nyokot. Cokotan pertama aku. Tapi setelah dicokot, sisa pisangnya itu digawa karo kakak pembina. Tahu apa? Sing tak punya, saya tak mama dioper. Ya, jadi itu toh. Memori gue. SMK. Oh, cowok-cowok ya. Itu kan aku SMK cowok semua. Oh, cowok semua. Oh. Kebetulan cowok semua. Sekelasku cewek cuma 2 tuh. Oh. Waktu makan pisang itu tetap mata ya? Atau berbaris gitu? Jadi ngopernya dari depan ke belakang. Oh. Dan ketuane dan kakak itu memperhatikan dong. Bener-bener diperhatikan dong. Nek wegah suruh mandi air dingin, memang airnya kan pasti dingin. Yang dikunya yang dioper. Bayangin aku udah di first liter. Itu kok ya. Jadi ini aku sebagai starternya ini aku mikir tuh ya. Iya. Tapi waktu itu nggak dikasihin ya? Kasihin loh. Dari awal nggak dikasihin loh, mateng. Peloncoan yang menarik ya? Nggak menarik, itu jijik. Pisang nih, di mana? Nam. Iya. Itu kan anggapnya kayak gembohan ya, bro. Iya. Aku nggak salah inget ya. Sampai SMK berapa itu nggak dipasing ke belakang. Akhirnya sak regu nyemplung deh. Oh. Rodo ya. Iya, zaman gue emang parah sih. Iya. Yang tunggu angkatan dewasa ini nggak sih kayak gitu lah. SBN angkatan lawas wae sing sebrutal gue. Kalau sama teman-teman sekarang masih kontak-kontakan? Udah nggak se-circle dulu ya. Paling teman-teman sing deket tok. Ya. Punya ini nggak hobi olahraga yang kamu tekunin gitu? Atau naik kuda mungkin di tahun kuda ini? Aku nggak jerapah sih. Jerapah ngendurin das jerapah lah. Pernah seneng banget sama badminton. Terus di luar olahraga mungkin taktik bisi. Terus touring. Kalau touring memang seneng kok dolan-dolan. Dolan ya. Jadi touring. Punya teman-teman touring nggak? Wah, dulu banyak. Sekarang udah pada bapak-bapak kan. Itu ya, punya satu teman jelas dikit. Dia tuh touringnya pakai Vespa. Jadi dia memang komunitas Vespa tapi touringnya ke Gua Maria. Nah, kebetulan ketemu temen ini tuh namanya Kak Didit. Nah, dia kondisinya kerjanya kan
orang Solo tapi dia kerja sampai di Jogja. Dia salah satu orang muda Katolik yang touring pakai Vespa gitu. Vespa 2 tak Vespa nggak pakai Vespa. lawas. Nah, tinggal mau pergi ke Taman Atas tuh aku ngeliat, duh kok banyak anak-anak Vespa nih, gitu. Ternyata Mas Didi di situ. Nggak tahu sih, ada dia atau enggak. Apa namanya, pembicaraan yang seru. Kita ngobrolin tentang arsitek, dari perjalananku di perjalanan kuliah di arsitek dan berkecimpung di profesi arsitek interior dan fine art. Trennya saat ini tuh kan ke arah tetap masih ke tropical natural. Kebetul, terus simple Japandi. Nah, biasanya kita lebih ke arah ke fungsional ya. Jadi form follow function, function follow form gitu. Fungsi itu mengikuti bentuk. Ya. Berarti ini fungsinya apa? Ya, ini jadi apa? membentuk sebuah lekuan itu ini lah, mengimplementasikan itu. Jadi bentukan itu tuh bisa terpakai. Jadi bukan sebut-sebutnya tidak terpakai. Jadi enggak cuma kuliah santok ya, tapi ada fungsinya. Iya. Ngobrolin musik yuk. Suka nonton film? Nonton film atau musik gitu? Nonton film suka? Ada yang menarik sih. Udah ini belum nonton yang terbarunya Jackie Chan, Pandas Film belum? Jackie Chan sama Huhu. Mulai Jackie Chan yang baru-baru ini belum sih. Rekomen. Mesti sebaiknya aja ini anak lucu menurutku. Lucu. Cocok. Film keluarga yang ini bagus banget. Nyelamatin panda soalnya. boleh. Ya. Netflix ada nggak? Netflix apa bioskop? Coba deh. Tapi katanya udah duluan ya. Tapi kalau yang 20 kayak kemarin tuh 23 atau 25 Februari baru. Oke. Menarik. Karena ngomongin film, wah seneng aku. Iya. Suka tanya. Lebih ke apa genre ini? Ke action apa ke komedi dong. Oh. Iya sih. Ya. Komedi dong. Yeah. Komedi. Yang kayak ya paling seneng komedi ya. Kalau ngomongin aktor Chinese, Jackie Chan, Stephen Chow, USG Shifunya dunia komedi lah, Stephen Chow. Yeah. Terus kalau Jackie Chan kan action komedi ya. Yeah. Nah, itu sih komedi sing. Lalu pindah ke barat, komedi film lawas. Hot Shot, judulnya Hot Shot. Okay. Yang main Charlie Sheen. Oke. Lucu sih, walaupun sing bilang guyonannya terprediksi. Tapi nek gue karena itu udah terprediksi, aku iso antisipasi ini lucunya nih Diki kayak punchline. Yang di terus ternyata adaptasi komedi British sing di film tahun 2025 nek gak salah judulnya Fackham Hall. FACKHAM Hall. Itu kalau kita baca secara literasi, Fackham Hall biasa kan. Tapi kalau dibaca secara omongan, spelling itu kayak omong jorok. Fackham Hall. Ya, nah, aku ngehnya film kui ketika udah mau habis. Fackham Hall. Kenapa sebenarnya aku ngomongin kui itu? Ternyata di kui. Itu aku film modern yang mengadaptasi komedi lawas British. Iya. Aku seneng gue. Jadi ini diksi-diksi yang kita nggak kepikiran untuk orang awam pasti itu apa sih? Lucu. Tapi nih tinggal aku pribadi. Rasakan ya. Aku seneng banget ya. Rilis tahun 2025 ya. Oke. Kalau Indonesia? Ya. Kalau film Indonesia, aku kelingan banget. Itu bener-bener pecah. Pernah ngerti film Cangcutes? Cangcutes aku pernah tahu tapi aku nggak nonton sih, nggak nonton. Aku nontonnya Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah ya. Cek Toko Sebelah. Terus sama yang kemarin tuh yang akhir tahun tuh loh, bro. Jadi kayak ada Nah, agak lain. Papua, agak lain. Agak lain lucu. Bocah ya. Cuman yang kedua aku belum nonton. Belum nonton. Oke. Jadinya pecah sih. Cuman aku belum nonton. Tunggu saya nunggu di Netflix ya. Ya, komedi-komedi aku seneng sih. Cuman kalau Indonesia tuh komedinya kebanyakan dicampur sama drama toh. Iya. Kan? Iya. Jadi message-nya itu lebih ke drama. Komedi cuman isian aja. Gitu sih. Yang terakhir itu loh yang agak lain
gitu loh, yang nggak lain 2. Pokoknya terakhir itu Aku belum nonton. menurutku Jujur. nonton, please nonton. Soalnya itu dapat banget pesannya gitu. Ya. Pesannya itu lebih ke arah apa ya? Tak nonton. Tak cari sih. Tak cari member Netflix. Oh, gue. Si Salim yang brand ambassador Skechers tuh loh bro. Ya. Jonathan Salim, Jota Aslim. Juta Aslim. Nah, ya. Jo Salim. Salim Jo. Iya, gitu. Wah itu keren bro. Keren sih, Jota Aslim keren sih. Yang mainin gon Fast Furious. Yes. Iya. Doctor Stranger. Doctor Strange. Oh, si itu siapa? Johnny bukan Johnny Walker sih. Johnny, yes papa. Johnny Depp. Johnny Depp. Nek ngomongin film komedi Johnny Depp aku Ya nggak topi. cuman ngomongin aktor komedi yang paling aku appreciate banget adalah gak lain dan gak bukan Jim Carrey. Oh iya. Terus Home Alone ya? kenapa jadi Home Alone sih? Jim Carrey Home Alone bukan ya? Es Ventura. Oh. Es Ventura. Iya. Salah ya. Untuk pendalaman karakter yang aku suka ketika dia jadi Sherlock Holmes kan ada 2. Sherlock Holmes itu ada 2, siji Johnny Depp. Oke. Kok Johnny Depp? Iron Man siapa Iron Man? Boleh tanya Ayo siapa Iron Man? Robert Downey Jr. Oh, Benedict Cumberbatch. Tahu? itu kan Doctor Strange ya, right? Ya. Sing dia kan kurusan, terus habis Ya. itu anak muda terus itu toh. Ya. Kayak, Wih, aku seneng banget. ya sing. Nah, kalau jadi Jeremy- maju terus habis yes. itu kayak udah podo ya itu. Itu salah satu yang saya suka juga. Oh iya, Iya, aku senang dia ketika dia jadi seriesnya Sherlock Holmes. Oh. Wih, Iya. karena aku senang Sherlock Holmes. Iya. Terus diperankan sama ADJ. Sebelumnya Benedict Cumberbatch. Wah, masuk semua. Aku senang banget gue. Iya, itu dan intelek gitu loh. Main itu intelek. Ada apa? Ya itu salah satu dan dia itu tahu nggak apa sih dia dari keartisan itu dia peroleh dia tuh hidupnya tuh sederhana banget tuh. Si siapa? Benedict. Dan hasil-hasilnya itu semua ada kebanyakan tuh disumbang ke arah ke termasuk salah satu filantropi juga sih, jadi kayak sosial Charity. Charity. Paling mobilnya cuma 1-2, hidupnya di apartemen, bukan kayak rumah-rumah mewah kayak gitu. Jadi mainnya tuh intelek gitu. Itu terus Angelina Jolie itu juga punya karakter tapi juga legend tapi banyak di dunia charity kayak gitu kan. Iya sih. Terus kayak ada juga tuh satu sing cewek aku seneng tuh lupa nama barat Meryl Streep, aktris kawan sih Meryl Streep. Terus ada si anak muda itu juga dia S3 loh, S3 dari pendidikan sama keartisan itu seimbang, sejalan, dan hidupnya itu udah mewah gitu loh, disumbangin lagi ya ke arah charity. Jadi cerdas, menurutku tuh definisi beauty itu salah satunya itu ke situ. Jadi pendidikan sama profesional dari balance, terus habis itu dia juga berbuat ke sosialnya juga ini, tapi cenderung dia udah banyak gosip juga itu, private life-nya juga ke protect ya. Under ya? Iya, under. Istilahnya festival atau event konten creator gitu kan. Event konten creator solo gitu. Ini kan kayak influencer konten creator ngumpul kabeh bikin satu acara atau agenda tertentu kayak menarik ya. Menarik. Jadi semua nih influencer pada kumpul kayak sing kuliner, habis itu ada sing bagian misalnya komedi atau apa pada ngumpul, memang mereka tuh bikin sebuah acara cocok nih. Menarik loh, menurutku perlu diangkat. Terus ada teknologi nih, bisa ada kreativitasnya, ada ini kan kekinian banget ya. Menurutku ide sih. Bro, kamu tipe yang pro AI atau no pro AI? Sebelumnya no. Ya, ketika ada bubbling AI langsung
apa sih AI gitu. Terus makin kesini, terus aku mikir. Kamu mau baca pikiranku ya? Maksudnya aku ngerasa sih, maksudnya setelah tadi kita ngobrol maksudku ini, aku ngerasa tadi kan ngobrol tentang beauty, film, yaitu musik gitu kan. Nah terus abis ini kayak AI deh gitu. Dirimu? Iya. Jadi misal dewe enggak meningkatkan skill pribadi, kita nggak akan develop. Ngobrol sama temanku sing paham di dunia kayak gitu, disaranin kamu main masih AI, dinggo amplifier apa sih yang mbok tuju, bukan sebagai hasil akhir. Oh ngono ya. Oke, tak coba nih. Waktu itu aku iseng coding ala-ala. Terus pure mentah skillku sing ra apa-apa nih kan, skillku sing nol. Coba lah nganggo AI bro. Tapi kamu jangan cari hasil akhirnya. Aku jadi booster wae. Kamu pengen apa? Dijadiin untuk jalan kesananya. Oke, coba. Jadi bisa ngerti ketika aku pengen A, pengen B, pengen apa. Nek langsung hasil akhirnya, prosesnya aku nggak ngerti ki. AI kesini apa sih? Nah, setelah itu ya, wah ini memang memudahkan pekerjaan ketika kita mentok. Dalam arti kala balik lagi, ojo boleh hasil akhirnya. Oh ya udah. Di beberapa referensi ini ya udah ambil jalan. Contoh-contoh pertanyaan tadi yo ana hubungannya sama ada sing tak panggil. Ya semakin kesini yo 60-40 lah, 60 pro AI. 40 lebih ke pengembangan skill wise. Sama, aku dulu juga pertama ini sih kayak apa ngerasa AI itu kok apa negatif gitu loh. Maksudnya lebih ke aku cerita kontranya dulu ya. Jadi kondisinya tuh kayak tidak bisa membedakan antara yang ini asli atau palsu, terus ini kayak buatan atau enggak kayak gitu sih gitu. Terus ternyata lama kelamaan setelah nyoba dulu untuk berproses secara AI dengan beberapa tools AI, mungkin yang ke arah ke ini ya, ke kreativitas, di bidang kreativitas misalnya kayak ada misalnya aku suka satu foto, nah foto habis itu pengen suasana ke alam gitu kan, ke pantai atau mungkin ke suasana yang pakai baju apa atau apa lah, itu jadi bisa editingnya tuh lebih cepat gitu. Jadi proses editing ke arah kreativitas tuh membantu untuk ke marketing tools juga kayak gitu. Nah itu ke pembuatan video dan ke kreativitas tuh membantu sih kayak gitu. Terus ada kadang itu aku tuh kan orangnya suka belajar dalam curiosity-nya tuh tinggi, termasuk orang yang penasaran tinggi dan ingin belajar dan keinginan tahunan tuh banyak gitu loh. Ada beberapa hal tuh yang berhubungan dengan dunia pengetahuan dan apa buku-buku atau misalnya film. Ini contoh kalau di film ini genre misalnya action ini tuh ngajarin kita tuh filmnya tentang apa sih gitu. Nah terus aku tanya AI, nah itu menjadi salah satu ini langsung cepet sekali untuk kasih jawaban gitu loh. Nah itu terus itu positif ya, positifnya itu. Yang kedua, yang ketiga itu banyak hal yang aku tahu dari pengetahuan sih dari AI gitu. Nah tapi yang salah satu yang kontra juga lagi, kalau kita kadang waktunya tuh kebuang ke situ lah. Untuk proses kreativitasnya itu kebuang ke proses AI bertanya atau apa karena rasa pengetahuan, rasa penasaran. Nah, membuat waktunya di depan komputer, jadi pengen stop dulu deh, pengen ke alam gitu. Misalnya ke hiking atau yang misalnya jalan-jalan ke nature walk atau forest walk itu, jadi nggak ke ini, kepotong waktunya untuk sana gitu, hobi yang lain gitu, itu sih. Nah, kita nggak bisa menggunakan AI sesuai dengan fungsinya, bingung. Nah, kita nggak melakukan journaling itu tuh bingung. Ketika dewe ya seenggaknya kita harus ngecek sih. Ya, tapi ini sih pesan dari beberapa orang juga tentang AI itu, jangan sampai AI itu menjadi mental block kita dalam hal relation gitu. Karena misalnya sesuatu kita teliti misalnya, kandungan anggap aja contoh tanaman kopi atau pisang gitu. Energi nutrisinya ini gitu. Nah menurut AI itu dengan mudah dia bisa menjabarkan. Tapi belum tentu kenyataannya itu ketika kita cek di lab
itu tuh seperti itu, Iya. apa ya, Detailnya. sedetail itu gitu. Jadi perlu juga kita tuh menurut saya untuk Membandingkan hasil. perlu juga bertanya kepada orang-orang yang mumpuni Capable. atau bertalent di bidangnya sih gitu. Karena kan setiap kali kita pakai promnya kan Yep. di bawahnya mesti ono disclaimer kan. Iya. Apa ya? Intinya jangan digunakan sebagai jawaban telak apa-apa gitu. Iya. Intinya Betul. ya itu kan cuman Betul. alat ya. Ada juga ini ketika aku editing ya, pernah ada kejadian ketika aku editing foto selama jadi punya batas ternyata untuk AI itu editing. Jadi enggak aku pernah nyampe editing tuh hampir 10 kali lebih. Itu tuh dia punya batas mungkin sampai 15 kali, habis itu udah nggak bisa. Maaf, ini adalah batas toleransiku untuk editing gitu. Nah itu, jadi nggak semua hal. Ya, sama. Saya foto, oh aku pengen slim tone body gitu. Oh habis itu aku pengen pakai baju ini. Oh aku pengen backgroundnya yang gini. Nah itu ternyata AI itu punya Ada batas, batasnya. batas editing. Cuman langganan nggak? Menarik. Langganan nggak? Enggak. Oh, enggak. Selama ini masih pakai yang ini. Free aja Pakai, ya. ya. Ini hujan kok nggak terang. Oh belum berubah. Sama sekali. Jadi ini hujan guys. Makanya ki ngemper, makanya pindah ke goni ya. Setelah kecewa ya udah nih. Kalau musik. Kamu tipe musik yang apa? Rock gitu, rock progresif atau jazzy atau yang lebih ke. Kalau aku suka jazz, aku suka blues, aku suka keroncong. Sebagai wong rak mudeng musik banget ya. Tulus suka kan. Atau yang Bisa zaman-zaman di Glenn Fredly tuh, kasih putih gitu. Suka. Evanescence nanti. Hah? Oh, Evanescence. Itu masa ya bang? Itu pop rock, Pop rock ya aku suka. bukan progresif. Progresif itu lebih kayak ke grunge, lebih ke suara-suara Aku malah pengen ngopi. kayak Iya. drone gitu. Nek aku yang Aku ada arah ke old school ya, jadi kayak model-model The Beatles, terus Elvis Presley. Hey terus Judy, Ted. Iya, ya itu nih Annie siapa itu. Terus kayak Nina Simone. Nah, Aku ngerti senyanyi semua. like Lagunya apa? Flying to the moon and Oh, every ngerti. from the stars. Masuk ke blues ya? Termasuk si Blues ya sih? Jesse Blues itu. Nina Simone tuh kayak birds flying high, you know what I do. Banana in the sky, you know Berarti- what I feel. Kalau Westlife, aku Westlife. Westlife zaman kita banget. Di Westlife itu kan beberapa lagunya kan lagu lawas toh, Iya, yang iya. dinyanyikan ulang toh. Ya, I lay hello on you. Ini lagu lawas? Itu nggak, misal zaman kita udah lawas dulu. Enggak maksudnya. Maksudnya kayak lagunya siapa yang dinyanyikan lagi sama Westlife gitu loh. Oh, itu aku pernah nggak ngerti itu. Iya, zaman kita tuh Westlife ya, The Moffat, ya kan? NSYNC, NSYNC, Backstreet Boys, Backstreet Boy, oh bener. Terus si M2M, nggak bener. M2M. Terus Barbie itu. Oh lah, Iya. siapa Nah, ini? Barbie girl. Britney sih ya, Britney Spears, Britney Spears, Christina Aguilera. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. Savage Savage Garden. Ah. Itu. Si penyanyi yang cowok kita ganteng banget Wise itu, aduh yang tua. piano. Kan Falling in love with you. ya Can't Help Falling in Love itu benar di yang ada di soundtrack itu, tapi Episode. salah satu nih Comingse ya. Ya cuman kan itu kan memang lagu lawas, cuma dinyanyikan ulang pas Lilo and Stitch. Dia nyanyi sama Celine Dion juga. Dia nyanyi sama Celine Dion. Nah sekarang tuh dia beberapa tahun ini tuh dia sama nyanyi sama anaknya juga gitu. Anak perempuan sama anak lagi. Bukan Guy Ritchie. Dia nyanyi sama Barbara Streisand. Saya nyanyi The Prayer gue. Yes. Fettuccine Carbonara. Bocelli. Andre Bocelli. Ada Bocelli. Bocelli ya. Masa itu sih? Iya. Andre Bocelli. Andre Bocelli putar toh? Oh iya. Ya, aku nggak ngerti ya. Iya, nggak lihat ya. Andre Bocelli ki? Iya, dia ini sama Indigo juga, ini sama Barbara Streisand, keren deh.
keren. Itu yang vibe-ku banget itu Yani. Yani guru Yani. SD gini. Guru saya sebelah ini Yani. Yani itu juga keren tuh. Yani. Proposal Ini tau Yani piye tulisannya? Dia ini ngono kuwi. YANIE atau YANI itu vibe banget. Sama suka Sting kan? Sting. Saya mungkinkah kita akan selalu bersama. Kayak Andre. Oh Andre itu ya. Stinky. Oh, tinggi ya. Itu. Oke. Oh ya ada suka sih. Ya. Adel kan seumurannya Dewi lah sih Adel sih. Iya. Iya kan? Iya. Seumuran kita. Iya. Adel. Kak, dia bagusnya itu ya apa lirik-lirik lagunya itu isi listening kan menurutku. Isi listening dari mana? Dan dia ya insight tentang hidup dia itu ini apa ini lagu-lagu itu main lagu atau mungkin karena deep soul penjiwaannya bagus juga sih, storytelling juga kayak Talita Kita latih. bukan Talita telenovela Carlitos. kayak gitu Amigos toh. amigos de siempre aku nih juga dong Ya seneng lah wih lah. Wih, berusaha. kayaknya Berusaha tuh. Ya untuk banget. ya Soalnya 25 tahun yang lalu dong. ya ini udah ya 25 tahun ya ini udah 25 tahun ya kita ada seperempat abad ya Seperti apa tuh? Oke, terima kasih untuk jamuannya ini ditraktir sama Kak Konil sebagai penghibur penghibur kekecewaan yang hilang 62 menit yang pertama. stay tune guys di channel ini please subscribe like comment Like, comment. oke bye